Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ridwan Trader for Kids. Di sini saya tidak akan dulu beredukasi atau melakukan trading, tapi saya di sini lebih mau memberikan saran untuk para trader pemula. Jadi sebelum kalian bertrading gitu ya, khususnya untuk para pemula, saya sarankan untuk menyimak video saya dulu karena mudah-mudahan itu menjadi sebagai pelajaran lah buat kita semua para trader pemula ya. Jangan sampai terjadi hal yang kurang baik seperti saya sebagai trader pemula di awal saya melakukan trading. Oke, pertama mari kita bahas satu-satu ya. Di sini ada beberapa saran yang harus kalian harus kalian simak dan cermati baik-baik gitu ya. Nah, yang pertama kita sebagai trader itu harus memiliki pengetahuan yang benar sebelum trading. Nah, trader pemula seharusnya memperbanyak pengetahuan dahulu sebelum memulai trader. Orang yang memulai trading biasanya terlalu bersemangat, jadi langsung trading aja gitu ya. Karena menganggap trading itu mudah tanpa pengetahuan yang benar itu seperti maju perang tanpa senjata. Jadi hasilnya dipastikan umur akunnya juga cuma bertahan seumur jagung atau mungkin lebih singkat lagi ya. Jadi trader yang tidak mau belajar jadi akan membayar mahal dengan habisnya modal trading. Yang perlu diperhatikan adalah bukan sembarang pengetahuan yang harus Anda cari ya, tapi pengetahuan tentang trading yang benar. Jadi banyak pemula justru tersesat belajar tentang trading, akibatnya terbentuk mindset yang salah juga tentang trading. Jadi di pikirannya trading itu mudah, trading itu adalah cara cepat menjadi kaya, trading itu cuma analisis saja dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita punya mindset seperti itu di dalam dunia trading, nah dipastikan kalian mungkin akan babak belur ya. Jadi saran saya miliki dulu pengetahuan yang benar. Kita bisa cari di Google atau misalkan kita cari youtuber-youtuber yang udah sukses di dunia trading. Nah, yang kedua kita harus bisa memilih market. Jadi market itu tidak semua bisa sesuai analisa kita ya. Jadi kita harus memilih market yang sesuai dengan analisa atau dengan sesuai kemampuan. Jadi resikonya itu tidak terlalu besar gitu ya kalau misalkan kita bisa memilih market yang sesuai dengan analisa kita. Eh, seperti kita bermain bukan bermain kita berinvestasi di binary option. Nah, binary option itu kan memang tidak seperti forex ya, jadi resikonya lebih besar gitu. Kalau misalkan kita investasi di binary option seperti binomo, kalian tidak bisa memilih market yang baik, dijamin kalian akan bonyok, akan babak belur gitu. Karena kan kita belajar terus kita tapi juga tidak bisa memilih market yang baik, itu juga akan menimbulkan hasil yang kurang maksimal juga begitu ya. Jadi pilihlah market yang baik. Nah, yang ketiga harus memilih broker yang tepat. Nah, ini nih. Broker itu kan bisa disebut yaitu adalah perantara antara kita dan dunia pasar saham. Jadi sangat penting karena khususnya untuk broker binary option itu banyak yang nakal. Nakalnya itu seperti kita memaksakan bermain di market OTC seperti hari Sabtu dan Minggu. Makanya disarankan untuk para trader pemula itu hindari trading di hari Sabtu dan Minggu karena yang memainkan polanya itu adalah brokernya itu sendiri ya, dari para trader trading yang mau melakukan trading gitu. Jadi bukan global ya, khusus yang masuk ke broker itu saja begitu. Jadi sayang kan sudah capek-capek trading gitunya uangnya dibawa kabur oleh broker kalau misalkan kita tidak memilih broker yang tepat. Jadi harus dilihat dulu fasilitas, terus rekam jejak broker, legalitasnya gitu ya, terdaftar di mana begitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, yang keempatnya kita harus memulai dengan dana yang kecil terlebih dahulu. Jadi jangan dulu
kita sebagai pemula langsung berinvestasi tanpa belajar, tanpa apapun langsung, kita deposit, besar gitu, jangan dulu ya. Usahakan diminimalisir aja. Jadi misalkan di binomo kita 140.000 minimalnya kita segitu saja dulu. Nah, pertahankan saldo tersebut sampai kita konsisten. Nah, kalau misalkan kita sudah konsisten sambil belajar, nah barulah kita boleh, menambah modal lebih gede lagi karena sebenarnya itu modal di investasi di binary option itu semakin besar modal kita, maka kita akan semakin tenang, akan semakin rileks dalam trading gitu. Jadi bisa melakukan beberapa kompensasi gitu. Beda dengan yang modalnya kecil. Jadi kalau misalkan melakukan kompensasi itu terlalu riskan ya. Oke. Nah, yang kelima itu kita harus bersikap realistis. Maksudnya di sini adalah realistis terhadap hasil trading. Jadi jangan mikir trading for living dulu gitu ya, untuk kehidupan sehari dulu, jangan dulu. Yang masih bekerja teruskan dulu bekerja gitu, jangan sampai Anda keluar kerja lalu semua apa namanya uang Anda itu dimasukkan, diinvestasikan di dunia trading. Jadi jangan dulu seperti itu ya, kecuali Anda luar biasa beruntung ya gitu ya, tapi jarang sih. Jadi jangan berharap mengubah modal trading yang $100 misalkan menjadi $100.000 dalam sekejap. Nah, justru kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, fokus trading itu jadi kita tidak akan benar-benar fokus gitu ya. Pastikan fokus kalian itu bisa bertahan dengan saldo yang kalian gunakan sekarang ini gitu. Jangan jangan sampai kita selalu berpikiran gimana dari 140.000 menjadi 10 juta tanpa belajar dulu apapun. Jangan dulu ya. Jadi bersikap realistis saja. 140.000 kita profit sampai 170.000 juga itu sudah lumayan sebenarnya. Jangan memaksakan ya. Yang keenamnya kita memiliki sistem trading. Jadi biasakan diri Anda untuk disiplin dan pastikan segalanya bekerja dengan baik. Maksudnya, jadi trader itu sebaiknya memiliki rencana atau sistem trading sehingga tahu kapan masuk dan kapan keluar dari market atau dari pasar. Nah, trader yang tidak memiliki sistem itu biasanya dia tuh akan terjebak di pasar itu. Jadi dia bisa diombang-ambingkan oleh pasar. Sementara kita sudah memiliki sistem tapi kita terus memaksakan diri ya, tidak mematuhi sistem yang sudah kita buat gitu, itu akibatnya akan fatal sekali gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Yang ketujuhnya disiplin. Nah, disiplin ini yang paling sulit sebenarnya. Jadi masih berhubungan dengan sistem trading. Jadi setelah memiliki sistem trading, jadi trader itu harus disiplin menjalankannya gitu. Jadi jangan sampai kalian sudah memiliki sistem trading tapi kalian tidak disiplin. Nah, itu sama aja dengan bohong gitu ya. Misalnya kita sudah membuat sistem trading yang baik gitu ya, yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Nah, tapi kita tidak disiplin, kita langgar semua sistem kita ya akhirnya juga kita akan lost doll juga ya, uang kita akan habis gitu ya. Jadi usahakan kalian tuh harus disiplin, mematuhi aturan kalian sendiri, kapan kita harus mengambil profit, kapan kita harus stop stop loss ya gitu ya. Nah, yang kedelapannya, nah ini yang paling utama nih, psikologi dan mental trading. Ini banyak trader menyepelekan aspek psikologi dalam trading. Padahal emosi yang tidak terjaga bisa menghancurkan kinerja trading. Jadi emosi keserakahan, tamak, dan lain-lain dan takut itu sangat mempengaruhi kinerja trading. Banyak kasus trading ini yang awalnya semulanya kita berjalan mulus, akhirnya berakhir berantakan gitu karena faktor emosi gitu. Kita misalkan udah profit banyak nih, contoh modal kita 140.000 menjadi profit 250.000. Nah, di situ kita terkena loss mungkin 2 kali. Nah, di situ kita emosi gimana caranya minimal bisa mengembalikan menjadi 205.000. Nah, alhasil awal-awal pengen mengembalikan jadi 250.000, ujung-ujungnya malah jadi habis dengan modalnya sendiri ya, karena faktor emosi. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi jangan sampai ada rasa dendam kalau misalkan loss. Kalau kita loss ya ikhlaskan saja, kita stop aja dulu, kita lanjut di waktu-waktu berikutnya gitu kan, masih ada hari esok. Nah, yang ke-9 trading plan. Nah, trading plan itu kita harus bisa memilih waktu dalam trading. Misalkan kita trading itu jangan over.
trading kita tuh minimal mau melakukan 3 sesi apa 2 sesi atau apa misalkan per hari 1 sesi, tergantung kalian ya, tergantung, waktu luang kalian gitu. Jangan kita overtrade dari pagi sampai malam kita trading gitu, jangan sampai seperti itu. Lalu, tulis, di mana Anda waktu melakukan open posisi, misalkan kita trading di binary option, nah kita mulai jam 10 misalkan gitu ya. Tulis kita jam 10 kita melakukan open posisi di market apa, jamnya berapa, menit berapa gitu ya, kita melakukan open sell apa buy. Terus kalau misalkan kita sell, kita profit, eee, apa namanya, alasannya apa, kalau misalkan kita loss, kita juga tulis kenapa alasannya gitu. Jadi itu bisa menjadi evaluasi buat diri kita, jadi biar ada kemajuan ke depannya buat melakukan trading. Nah, selain itu juga kita harus membuat, take profit dan, stop loss. Maksimal kita misalkan kalau modal 140.000 ya dapat 10% juga ya sekali open posisi plus profit juga itu sudah lumayan sebenarnya. Jadi jangan terlalu memaksakan. Sudah profit 10% stop, sudah loss misalkan 5% ya stop. Jadi jangan dipaksakan lagi untuk trading karena itu pasti akan berantakan ujung-ujungnya. Nah, yang 10 kita harus memperhatikan kondisi diri dan sekitar. Nah, apabila kondisi diri kita ini sedih atau misalkan ruwet atau misalkan gimana ya, intinya kurang baik lah, kita jangan memaksakan karena itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan saat melakukan open posisi. Tidak fit gitu ya termasuk jangan sampai. Terus, bila kita apa namanya, fit, perasaan nyaman semuanya enak tapi, di luar lingkungan kita tuh berisik gitu ya, itu hindari. Karena juga itu benar-benar sama akan mempengaruhi gitu ya. Kita lagi enak fokus trading tapi berisik itu akan membuat, eee, keputusan kita itu tidak tepat gitu ya. Nah gitu jadi perhatikanlah kondisi dan, apa namanya, kondisi diri dan, lingkungan sekitar ya. Nah apa namanya, yang ke-11 ini kita jangan takut mencoba. Nah ini bisa dibilang kalau misalkan kita takut mencoba suatu analisa yang sudah kita pelajari, kita tidak percaya diri, dipastikan kalian susah untuk berkembang karena masih ada perasaan takut. Jadi jangan sampai kalian takut untuk melakukan open posisi atau mengambil keputusan hasil analisa kalian sendiri ya. Jadi jangan takut lah. Biar mental dan psikologis kalian juga itu dilatih gitu ya. Oke, yang ke-13 atau mungkin yang 12. Jadi kalau misalkan kalian gagal lagi ya, misalkan ya coba lagi gitu. Jadi jangan mundur, jangan sampai kalian gagal terus kalian mundur. Karena menjadi trader sukses adalah evolusi. Jadi semuanya butuh proses dan pembelajaran yang lumayan juga agak lama. Jadi banyak trader yang gagal sebelum menjadi sukses. Jadi bila gagal Anda hanya perlu mencoba lagi dengan lebih baik. Gunakan jurnal trading dan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas trading. Jadi jangan lakukan kesalahan yang sama. Nah, saya sarankan hindari yang namanya terabar atau ikutan sinyal. Terus menggunakan robot gitu ya. Jadi karena akan membuat Anda itu menjadi ketagihan dan menjadikan Anda selalu berharap tanpa harapan yang pasti ya. Kita mengharapin ikutan terabar, profit terus, atau misalkan kita ikutan sinyal, yang dimana di sinyal itu sudah tertera jam sekian, menit sekian akan terjadi buy, sell gitu ya, seperti itu kan di luar logika kita. Emangnya kita tuh sudah mengetahui masa depan atau bisa memprediksi sesuatu? Tidak seperti itu kalau di dunia trading ya. Jadi benar-benar harus dianalisa terlebih dahulu. Jadi jadilah diri sendiri kalau kata saya mah. Jadi jangan ikut-ikutan trabar sinyal kayak itu apa misalkan menggunakan robot gitu ya. Nah, saya sarankan apakah Anda siap menjadi trader mandiri yang sukses? Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini menjadi trader mandiri yang sukses ya. Nah, harap disimak kembali, diulangi lagi, jangan sampai kejadian yang menimpa para trader pemula itu kejadian sama diri Anda gitu ya. Karena kebanyakan masalah-masalah itu sama semuanya rata seperti itu. Ada yang loss dulu lalu profit gitu yang
pokoknya macam-macam lah. Tapi intinya juga sama semua yang seperti saya dijelaskan sebelumnya, semuanya rata-rata trader itu mengalami hal seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih waktunya dan juga saya mohon dukungannya untuk subscribe channel YouTube saya, like, comment, share ya, biar channel saya lebih berkembang dan saya juga ada semangat untuk melakukan edukasi dan trading-trading lainnya. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.